Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon izin pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 kelas BS1 Kebidanan Abdi Nusantara akan membuat video simulasi mengenai pelayanan persalinan homemade. Sebelumnya di sini saya ingin sedikit membahas terlebih dahulu mengenai persalinan homemade. Nah, apakah itu persalinan homemade? Dengan seiringnya perkembangan zaman, di era modern ini banyak sekali para calon ibu yang mencari tempat bersalin yang nyaman dan bisa membuat kondisi psikologi pasien menjadi rileks saat menghadapi persalinan. Maka dari itu, sebagai penyedia jasa layanan bersalin, kita harus mampu menyesuaikan dengan era modern ini. Contohnya, persalinan homemade, yang mana tempat persalinan tersebut dirancang dengan konsep homemade, yaitu nyaman dan seperti berada di rumah sendiri, tujuannya agar pasien merasa lebih tenang dan percaya diri. Persalinan yang homemade dengan tingkat kenyamanan yang tinggi dapat membantu melengkapi pelayanan terintegrasi, seperti pasangan yang ingin merencanakan persalinan dan pelayanan yang baik untuk menyambut sang buah hati. Karena pelayanan yang baik akan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan biasanya, para calon ibu yang akan bersalin memilih tempat yang mirip dengan rumah sendiri agar merasa aman dan nyaman. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan video simulasi mengenai persalinan homemade dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada yang bisa dibantu? Mau periksa kehamilan? Iya, baik Ibu, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana Ibu? Boleh di sebelah sini? Dibantu Ibu? Mau periksa kehamilan? Oh, baik. Boleh dipinjam Ibu pakaiannya? Silakan Ibu. Datang bersama siapa Ibu? Sama suami. Oh iya. Bentar ya Bu ya. Ibu boleh dipinjam dulu tangannya, mau diperiksa tensi dulu? Lakukan pemeriksaan tensi dulu ya Ibu. Ini ditimbang. Ibu hasilnya bagus ya Bu, 110/70. Sebelumnya pernah tensi tinggi Ibu? Tidak ada. Ini Ibu sebelah sini, silakan. Ibu boleh, silakan Ibu boleh sebelah sini. Kami juga silakan dulu. Ada yang bisa saya bantu Bunda? Begini Bu, saya dan suami saya ingin melayani seperti yang sekarang yang lagi viral itu Bu, seperti ini. Apa di sini bisa? Alhamdulillah, Bunda datang ke tempat yang tepat. Di sini, insya Allah persalinannya nyaman, aman, dan bahagia. Dan Ibu bisa dengan nyaman menyambut buah hati Ibu di sini. Iya Bu, kalau begitu saya merasa tenang. Kalau di sini ada yang seperti itu. Iya, memang Bu, persalinan itu kan tidak gampang ya Bu ya. Ada tegang, terutama ibu dan suami ya. Jadi harus mendapat dukungan dari berbagai pihak ya, dari keluarga, dari kerabat, dari kami juga. Kemudian tempatnya juga harus nyaman ya. Nah, mungkin sekarang ibu bisa lihat ruangannya. Baik Bu. Ya, maaf Ibu sebelumnya, apa Ibu sudah tahu siapa-siapa saja yang boleh menemani ketika Ibu bersalin? Kebetulan saya belum tahu. Usahakan memang jangan terlalu banyak orang ya Ibu ya, supaya apa kita kondisikan biar Ibu nyaman serta tidak stres gitu ya. Mungkin yang harus ada mungkin suami, keluarga atau domah ya, ya seperti itu. Baik Ibu.
perlihatkan sebelumnya ruangan persalinannya. Silahkan Ibu, sebelah sini. Ya baik Ibu, silahkan di sini ruang persalinannya. Di sini Ibu bisa nanti bersalin dengan nyaman. Tidak stres kan Bu? Terlihatnya pink-pink kan Ibu? Iya. Iya. Di sini juga ada bola itu ya Bu ya, nanti untuk merelaksasikan ya, Iya, supaya Ibu pasangin terus bisa berlanjut. Baik Ibu, di kamar kita ya Ibu. Kamar lepasnya ya Bu, baik Bu. Nah, di sini Ibu nanti jangan sungkan ya, boleh Ibu beserta keluarga atau anak-anaknya mungkin nanti mau ikut, boleh asalkan ibunya tidak merasa stres ya. Ketika ditemani anak-anak, kakak-kakaknya boleh diambil. Gimana Ibu perasaannya setelah melihat ruangan-ruangan? senang gitu. Sebenarnya bisa lebih relax ya Bu ya. Apalagi tempatnya nyaman, bersih, seperti yang saya inginkan di sini. Terima kasih Ibu. Nah, setelah kita menyaksikan video tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pelayanan persalinan home sangatlah penting untuk psikologi pasien. Karena suasana yang nyaman di tempat persalinan dapat membantu pasien merasa tidak tegang dan tentunya akan memperlambat kesembuhan pasien. Kondisi mental pasien yang baik juga penting untuk pemulihan, karena ketidaknyamanan di rumah sakit dapat menyebabkan stres dan memperlambat proses penyembuhan. Agar proses persalinan berjalan dengan lancar, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Contohnya, suasana fasilitas kesehatan pun menjadi hal yang harus dipertimbangkan, serta SDM tenaga medis dan peralatan yang memadai, supaya dapat memberikan aura yang nyaman dan tenang, sehingga membuat proses persalinan berlangsung dengan lancar. Baik, demikianlah video simulasi dari kelompok 2. Semoga berkenan dengan video yang kami tampilkan. Mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan dalam penjelasan kelompok kami. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua yang menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon izin pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, kelas B S1 Kebidanan API Nusantara akan membuat video simulasi mengenai P4K. Sebelumnya di sini saya ingin sedikit membahas terlebih dahulu mengenai P4K. Pada tahun 2007, Menteri Kesehatan mencanangkan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K dengan stiker yang merupakan upaya terobosan dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan yang sekaligus merupakan kegiatan yang membangun potensi masyarakat, khususnya kepedulian masyarakat untuk persalinan dan tindakan dalam menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir. Pedoman P4K dengan stiker merupakan panduan teknis bagi tenaga kesehatan yang bertugas di desa atau puskesmas dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang terkait dengan angka kematian ibu dan bayi baru lahir atau AKI dan AKB. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan video simulasi mengenai P4K dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Aisyah Hanan Solehah dan nanti saya bersama kedua rekan saya yaitu Kak Deta dan Kak Putri akan menjelaskan tentang apa itu P4K atau Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Baik, di sini ada nama-nama dari kelompok 2 nih teman-teman. Dari nomor 1 sampai nomor 26 bisa dilihat ya ada siapa saja dalam kelompok ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari P4K. P4K adalah kegiatan yang difasilitasi oleh kita nih sebagai bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami,
keluarga, dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin, dan juga nifas. Termasuk juga nih teman-teman untuk perencanaan menggunakan metode keluarga berencana atau KB pasca persalinan. Biasanya program P4K ini menggunakan stiker P4K yang digunakan sebagai media pencatatan sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir. Selanjutnya adalah manfaat dari P4K, yang mana manfaat dari P4K ini cukup banyak teman-teman. Yang pertama adalah mempercepat berfungsinya desa siaga. Yang kedua, meningkatnya cakupan pelayanan ANC yang sesuai standar, di mana ANC sesuai standar ini dilakukan minimal 6 kali kunjungan. Yang ketiga, meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terampil. Yang keempat, meningkatnya kemitraan bidan dan dukun. Yang kelima, tertanganinya kejadian komplikasi secara dini. Yang keenam, meningkatnya peserta KB pasca persalinan. Yang ketujuh, terpantaunya kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Dan yang terakhir adalah menurunnya kejadian kesakitan dan kematian ibu serta bayi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Deta. Kepada Kak Deta, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Tujuan daripada P4K. Tujuan P4K adalah meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami dan keluarga tentang bahaya kehamilan, memastikan adanya persalinan yang aman, memastikan adanya rencana kontrasepsi pasca persalinan, mendapatkan dukungan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan kadar untuk ikut KB pasca persalinan, mendapatkan dukungan sukarela untuk persiapan biaya, transportasi, dan donor darah, menetapkan kerjasama antara bidan, dukun bayi, serta kader, meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Upaya untuk mencapai tujuan P4K adalah dengan menempelkan stiker P4K di rumah ibu hamil. Stiker P4K berisi data tentang ibu hamil seperti nama, tafsiran persalinan, penolong, pendamping, serta tempat persalinan. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Putri. Kegiatan P4K atau Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Kenapa sih ibu hamil harus melaksanakan P4K? Karena setiap kehamilan dan persalinan harus direncanakan dengan baik agar komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas dapat tertangani dengan cepat dan tepat. Apa saja sih kegiatan dari P4K tersebut? Yang pertama, mendata semua ibu hamil. Yang kedua, menempelkan stiker P4K di rumah ibu hamil agar dapat dipantau oleh tenaga kesehatan, kader, dan juga tokoh masyarakat di lingkungan tersebut. Yang ketiga, ada menandatangani amanat persalinan. Di dalam buku KIA ada amanat persalinan atau menyambut persalinan agar ibu aman dan selamat, yang mana diisi mengenai kepercayaan penuh untuk menolong persalinan seperti fasilitas kesehatan yang mau di mana, dokter atau bidannya yang mau nolongnya siapa, dana persalinannya menggunakan apa, kendaraannya menggunakan apa, donor darahnya siapa, dan berisi tentang persetujuan suami atau keluarga serta ibu hamil dan tenaga kesehatan untuk menolong persalinan dan pencegahan komplikasi. Dan yang terakhir ada ANC atau Antenatal Care berkualitas. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal. Dilakukan minimal 6 kali pada masa kehamilan. Yang pertama, 1 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 kehamilan hingga 12 minggu kehamilan. Yang kedua, 2 kali pemeriksaan pada trimester 2 usia kehamilan di atas 12 minggu hingga 24 minggu.
Dan yang ketiga, 3 kali pemeriksaan pada trimester 3 usia kehamilan di atas 24 minggu sampai dengan 40 minggu masa kehamilan. Nah, setelah kita menyaksikan video tersebut, ditemukan bahwa kemampuan dalam berkomunikasi merupakan kunci keberhasilan untuk dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap bidan. Dalam P4K dengan stiker, bidan diharapkan berperan sebagai fasilitator dan dapat membangun komunikasi persuasif dan setara di wilayah kerjanya, agar dapat terwujud kerjasama dengan ibu, keluarga, dan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Dengan demikian, permasalahan kesehatan ibu hamil dan bayi bukan hanya dititik beratkan kepada tenaga kesehatan saja, melainkan juga untuk partisipasi aktif keluarga dan masyarakat melalui kemitraan dan fasilitas bidan dan forum peduli KIA atau Pokja, Posyandu yang berbasis masyarakat. Baik, demikianlah video presentasi dan simulasi dari kelompok 2. Semoga berkenan dengan video yang kami tampilkan. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penjelasan kelompok kami, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua yang menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.